Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Maria Paulina di sini. Gimana kabarnya? Ketemu lagi. Semoga nggak bosan ya teman-teman. Gimana kalau bosan? Jangan dong. Ya, kali ini saya ingin membahas bagian dari sistem pencernaan, tapi berupa asuhan keperawatannya. Nah, gimana caranya untuk langsung menerapkan pada kasus yang akan kita munculkan di bawah. Nanti di slide akhir ya, mendekati akhir. Jadi, di Askep ini benar-benar pure membahas tentang diare. Oke? Check it out, teman-teman. Ya, apa sih yang melatar belakangi dari perjumpaan kita kali ini? Nah, diare sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan, ya. Tidak saja di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, teman-teman. Nah, penyakit diare ini masih sering menimbulkan KLB. Apa itu KLB? Kejadian luar biasa. Dengan penderita yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, ini salah satu di tahun 2006, diare itu masih menduduki di peringkat ketiga. Dari referensi yang pernah saya baca, 2014 diare sudah mulai menurun angka prevalensinya menjadi 10 besar. Nah, teman-teman, sudah ada belum yang paling update? Tolong ya, teman-teman cari diare merempati angka di kedudukan penyebab kematian di Indonesia, ya, atau turun atau naik. Oke. Learning outcome kita hari ini yaitu adalah melakukan pengkajian pada pasien diare, kemudian analisa data, kemudian kita merumuskan diagnosa, kita merumuskan atau melakukan intervensi. Dalam hal ini mencatat ya, atau sebagai dokumentasi saja. Terus kemudian kita melakukan tindakan keperawatan. Ini juga pencatatan. Terus kemudian yang terakhir adalah evaluasi, ya. Karena nanti di akhir akan Ibu kasih kasus, ya. Kasusnya apa? Ya kasus diare, ya, kepada salah satu pasien. Baik, pengertian dari diare menurut Mansur di tahun 2000 adalah frekuensi defekasi encer atau konsistensinya cair ya teman-teman, dari lebih 3 kali sehari, lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa darah atau tinja yang terjadi secara mendadak, berlangsung kurang dari 7 hari yang sebelumnya sehat ya. Terus kemudian menurut Suryadi, diare adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi 1 kali atau lebih BAB dengan bentuk tinja yang encer atau cair. Sehingga kalau misalnya teman-teman mengatakan saya diare tapi baru sekali sehari, itu masih belum dikatakan diare. Kemudian kalau misalnya ada yang bilang saya diare sudah lebih dari 3 kali, tapi konsistensinya masih padat. Nah, itu juga belum dikatakan sebagai diare. Etiologi dari diare menurut Ngastia di tahun 2005 ada 2, di mana dibagi menjadi infeksi enteral dan infeksi parenteral. Yang pertama adalah infeksi enteral, di mana infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare. Ya, jadi infeksinya ada di saluran pencernaan.
Kemudian ini disebabkan ada beberapa infeksi dari bakteria seperti Vibrio E. coli, kemudian ada Salmonella Campylobacter. Kemudian ada infeksi dari virus seperti rotavirus, calcivirus, enterovirus, adenovirus, astrovirus. Wow. Terus kemudian ada juga dari parasit, yaitu seperti cacing, ya contohnya Ascaris. Terus kemudian ada protozoa, contohnya Entamoeba histolica, ya, atau Giardia lamblia, ya, dan juga sejenis jamur-jamuran seperti Candida albicans. Wah, hati-hati ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua adalah infeksi parenteral, di mana infeksi ini di luar dari pencernaan makanan seperti tonsilitis, bronkopneumonia, ensefalitis ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya faktor malabsorpsi, faktor makanan, faktor psikologis ya. Di mana contoh dari malabsorpsi adalah dari karbohidrat, lemak, protein yang gagal diserap oleh tubuh sehingga kita tidak bisa mengabsorpsi atau menyerap di dalam tubuh kita. Terus kemudian dari makanan misalnya makanan itu basi, ada racunnya atau ada terserang campuran dari hewan, misalnya air liurnya atau kotorannya dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga dari alergi. Ya, terus kemudian yang faktor psikologis contohnya dari rasa takut dan cemas ya. Kalau makan kemudian dilihat kok sudah stres duluan, entah itu apalah yang disebut ketakutan-ketakutan sendiri itu yang menyebabkan infeksi itu yang disebut sebagai infeksi parenteral. Artinya disebabkan oleh dari luar tubuh kita, ya. Orang dikatakan dengan tanda dan gejala diare menurut Suryadi ini apabila dia sering BAB dengan konsistensi tinja cair atau encer ya. Seperti yang tadi dikatakan lebih dari berapa kali? Lebih dari 3 kali dalam sehari atau lebih ya. Terus kemudian bahkan bisa terdapat luka, tanda, dan gejala dehidrasi. Ya, turgor kulit jelek, elastisitasnya kulit menurun, terus kemudian ubun-ubun dan mata cekung. Biasanya ini terjadi pada bayi juga kelihatan sekali. Terus kemudian membran mukosa kering ya, sehingga tidak sedap dipandang mata kalau lagi diare. Terus kemudian bahkan ada yang kram abdominal. Terus kemudian demam, ya ini udah menunjukkan adanya infeksi. Nah, untuk tanda mual dan muntah ini ada beberapa penyebab lain tentunya. Terus kemudian sampai ke anoreksi. Padahal kalau misalnya lagi diare, teman-teman harus on ya, tetap menjaga asupan nutrisi, entah itu cairan, entah itu nutrisi. Sehingga pada saat lagi pup, terus kemudian ganti dengan cairan yang lain, minum air putih yang banyak, atau ganti dengan makanan yang lain ya, sehingga tidak sampai output dan inputnya tidak seimbang. Terus kemudian ini, gejalanya sampai lemah, pucat ya. Nah, kalau di TTV ada perubahan dari yang normal. Nadi ya dan pernafasannya juga sampai cepat. Ya, mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah gangguan osmotik, di mana ini akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan dalam rongga yang tidak dapat diserap itu akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul diare. Yang kedua adalah gangguan sekresi, di mana rangsangan ini terdapat misalnya adanya toksin atau zat racun pada dinding usus. Ini terjadi akan meningkatkan sekresi air dan elektrolit di dalam rongga usus dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus.
Terus kemudian yang ketiga adalah gangguan motilitas usus. Ya, ini hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, jika peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri kambuh berlebihan, kemudian timbul diare. Ya, di mana mekanisme yang saya sebutkan tadi ini menyebabkan yang pertama adalah kehilangan air dan elektrolit, bisa sampai dehidrasi yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam dan basa, ya, asidosis metabolik, hipokalemia. Yang kedua adalah bisa mendapatkan atau menyebabkan gangguan gizi akibat kelaparan. Teman-teman siapa yang suka kelaparan? Nah, itu bisa jadi gangguan gizi. Ya, masukan kurang, pengeluaran bertambah. Seperti yang tadi saya bilang, input dan outputnya harus seimbang. Pada saat pup, kita harus tetap menggantinya dengan cairan. Terus yang ketiga, hipoglikemi. Dan yang keempat adalah gangguan sirkulasi darah. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita review dari fungsi usus besar, ini adalah suplai air ya, suplai cairan. Sehingga kalau misalnya kita membutuhkan cairan yang berlebih, biasanya dari usus besar akan nyuplai. Kemudian kalau kita berlebihan suplai air, kita juga usus besar akan menyerapnya dengan baik, ya. Untuk pathway, kita lihat dari etiologi yang menyebabkan diare, kita dari faktor eksternal atau parenteral, tadi ada faktor malabsorpsi, ada faktor makanan, dan faktor psikologi. Di mana ini akan menyebabkan penyerapan sari-sari makanan ini tidak bisa dicerna di saluran pencernaan secara adekuat ya. Nah, kemudian ini sampai pada kegangguan zat-zat dalam diserap atau penyerapannya. Komplikasi dari diare ini ada beberapa akibat ya, di mana ada timbul hipokalemi, hipokalsemi, kardiak disritmia, sampai ke hipokalemi, hipokalsemia, terus kemudian ada hiponatremi, shock hipovolemik, asidosis, dehidrasi. Pemeriksaan penunjang dari diagnosa diare ini menurut Mansur ini ada pemeriksaan tinja, pemeriksaan darah dan pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin darah. Terus kemudian ada duodenal intubation untuk mengetahui kuman penyebab secara kuantitatif dan kualitatif, terutama pada diare kronik. Untuk yang menurut diare di Suryadi juga sama ya, riwayat alergi pada obat-obatan atau makanan kita lihat. Terus kemudian pemeriksaan intubasi duodenum, pemeriksaan elektrolit dan kreatinin, dan yang terakhir adalah pemeriksaan tinja, pH, leukosit, glukosa, dan adanya darah. Penata laksanaan medis yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi. Ini memerlukan cairan tambahan berupa apapun, misalnya air gula, sari buah segar, air teh segar, kuah sup, air tajin, ASI. Jangan memberikan air kembang gula, ya, sari buah air dalam botol karena cairan yang terlalu banyak mengandung gula akan memperburuk diare. Terus kemudian gimana kalau untuk anak-anak kecil, di mana pada saat diare, apa yang harus dilakukan ibu-ibu? Ya, nah cukup berikan ASI. ASI adalah air minum yang paling baik. Terus kemudian kalau sudah boleh makan itu tadi dikasih air sayur ya, boleh dikasih air sayur. Terus kemudian yang kedua adalah diare dengan dehidrasi sedang, memerlukan cairan khusus yang mengandung campuran gula dan garam yang disebut larutan dehidrasi oral atau LRO. Biasa
kita sebut oralit ya teman-teman. Terus kemudian yang ketiga adalah diare dengan dehidrasi berat. Ini memerlukan cairan intravena di samping LRO. Jadi harus kita infus, kita berikan asupan elektrolit yang cukup selain dari oral. Fokus pengkajian menurut Dungus ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah aktivitas atau istirahat, di mana gejalanya adalah gangguan pola tidur, misalnya insomnia di dini hari, ada kelemahan, kemudian ada perasaan hyper atau ansietas. Ya, tandanya ini ada periode hiperaktivasi. Terus kemudian yang kedua adalah sirkulasi, di mana ada gejala perasaan dingin pada ruangan yang hangat. Ya, tandanya adalah tekanan darah yang rendah, takikardi, brakikardi, dan bahkan bisa disritmi. Yang ketiga adalah integritas ego, ya, dengan gejala ketidakberdayaan atau putus asa, ya, gambaran diri melaporkan bahwa dia merasa gendut, terus kemudian harga diri atau bentuk tubuh yang tidak ideal ya. Terus kemudian tandanya status emosinya atau depresinya menolak, kemudian ada marah dan bahkan ansietas. Yang keempat adalah eliminasi. Gejalanya adalah diare atau bisa konstipasi, nyeri abdomen dan distres, bahkan bisa ke kembung atau perasaan kebah di perut ya. Yang kelima adalah makanan cairan, di mana gejalanya adalah lapar yang terus-menerus ya. Terus hijin, di mana ada tanda peningkatan pertumbuhan rambut pada tubuh, ya, atau kehilangan rambut, ya, contoh di aksila atau di pubis. Terus kemudian ada neurosensori, nyeri keamanan, nyeri atau kenyamanan. Terus kemudian ada keamanan, interaksi sosial, seksualitas, dan yang terakhir adalah penyuluhan atau pembelajaran. Fokus intervensi, di mana tadi sudah kita bahas sedikit di pathway, ada 5 fokus diagnosa yang sering muncul pada diare, yaitu yang pertama adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, berhubungan dengan output yang berlebih dengan intake yang kurang. Yang kedua adalah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan muntah. Dan yang ketiga, hipertermi. Yang keempat adalah kerusakan integritas kulit berhubungan dengan sering ber-AB. Yang kelima adalah gangguan eliminasi. Ya. Ya, ini ada kasus yang nanti kita pecahkan, kita selesaikan. Contohnya seorang laki-laki berumur 41 tahun, di mana dia didiagnosa medis diare, terus kemudian dan sebagainya. Ya, nanti teman-teman menyelesaikan dengan format pengkajian KMB lengkap dari mulai pengkajian, diagnosa, analisa data, intervensi sampai implementasi sampai ke evaluasi. Teman-teman nanti akan diberi format pengkajiannya di kantong skasa. Dan dari temuan-temuan itu saya sudah merangkumnya di kantong skasa berupa kasus yang lengkap. Nanti teman-teman lengkapi dengan jelas dan utuh lengkap untuk menjadi satu kesatuan asuhan keperawatan pada kasus diare pada Tuan B ya tentunya. Ya, baik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat, terutama untuk melakukan atau melaksanakan tugas dari pengisian format pengkajian KMB disesuaikan dengan kasus yang Ibu kasih, ya. Kemudian kerjakan dengan teliti, mandiri, individual, kemudian submit tidak lebih dari 1 minggu dari
penguploadan video ini ya. Oke, terakhir kata, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Dadah!